Halo, halo teman-teman. Welcome to Saham Update ya. Pada video kali ini kita akan update dulu untuk IHSG dan juga tiga saham pilihan ya. Hari ini saya coba pilih tiga saham yang memang kita lihat ada potensial untuk koreksi ke bawah ya, yaitu dari dua big banks, satu dari Telkom. Big banks-nya kita coba bahas dari BRI dan Bank Mandiri aja ya, karena BPCA memang kita sudah lumayan tinggi dan mendekati all time high, jadi menurut saya kurang begitu menarik lah ya untuk kita watchlist karena memang diskonnya nggak terlalu besar dari all time high-nya. Kita akan coba bahas untuk yang lainnya dulu seperti itu. Jadi kita akan lihat dulu dari IHSG yang pertama, dari potential weekly close ya di minggu kemarin. Uh, Sebenarnya saya sudah update ya di grup Discord untuk IHSG, memang kita punya potensial untuk drop ke area support ya, at least ke support sebelumnya di sekitar area 7.000 ini kita punya potensial ke sana dulu untuk sementara waktu ya, dalam beberapa minggu ke depan, karena memang kita sudah berada di area supply major di area 7350 kita sudah hit, dan tepat di daily time frame, when kita hit 7350 kita langsung ya high-nya 7354 teman-teman bisa lihat. Kita langsung hari ini merah ya, koreksi ke bawah. Ada potensial memang kita untuk drop ke area 7.000 sebagai target yang pertama kita. Untuk mungkin kita membentuk head and shoulder dulu ya. Ini sebagai area shoulder kiri, head, dan ini ada potensial kita akan mengejar untuk shoulder kanannya. Seperti itu. Uh, Kurang lebih itu yang bisa saya lihat ya, dan saya pantau untuk weekly time frame-nya. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan di sini untuk monthly time frame, sebenarnya kita masih dalam satu area konsolidasi besar yang sama ya. Either itu di area support sekitar 6.600 sampai area resisten di 7.350. Itu untuk IHSG kita untuk monthly time frame-nya. Jadi monthly time frame overall kita masih konsolidasi dari tahun 2022, dan weekly time frame kita berada di area supply yang sangat kuat, which is itu supply all time high-nya. Jadi sangat masuk akal apabila kita harus koreksi dulu ke bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi dari segi inflow yang bisa saya pantau di sini, untuk inflow-nya sih sudah cukup bagus ya setelah kita outflow beruntun selama beberapa bulan. Akhirnya kita melihat ada inflow juga yang mulai masuk di market ya. Hanya saja RSI kita sudah mulai agak kelelahan untuk naik, dan itu terlihat dari candlestick yang terjadi selama beberapa hari ke belakang. Kita naiknya juga membentuk channel untuk naik ke atas channel rising wedge lah, teman-teman bisa lihat mungkin di time frame 1 jam. Ini lebih kelihatan kita naiknya sudah sangat-sangat korektif ya di sini. Dan akhirnya di hari ini kita sudah breakdown ke bawah. Jadi memang kita sudah antisipasi untuk IHSG kita ada potensial untuk koreksi dulu ke bawah seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan ya sama teman-teman. Lalu eh ya itu aja sih untuk IHSG-nya, nggak ada yang perubahan ya. Kita akan coba cek dulu dari BBRI. Next. Untuk BBRI saya akan juga tambahkan dari net foreign inflow ya. Inflow kita ya memang kita sudah mulai mereda untuk tekanan jual. Tapi apakah sudah cukup untuk inflow beberapa hari ke belakang? I think masih belum juga. Makanya saya mau tunggu ya ketika dia mencapai area supply. Sudah saya infokan kenaikan maksimal ada di 5.000 sebagai angka psikologis ya. Setelah itu kita melihat ada potensial kita akan retest ke bawah untuk meretest kekuatan seller ya. Apakah buyer yang masuk mengangkat harga dari 4.100 ke area 5.000 kemarin itu sudah sangat kuat ya, sehingga seller yang terjadi ya di bulan-bulan kemarin ini ya, ketika dia menekan harga terakhir ke 4.100 ini sudah habis ya. Nah, itu yang ingin kita coba lihat. Jadi sehingga itu juga bisa membuat potensi menghasilkan chart pattern inverse head and shoulder di area support. Itu yang ingin saya coba lihat ya. Kalau nanti memang kita lihat seller sudah mulai habis dan tekanan jualnya for some reason itu nggak terlalu kuat ya, dia cuma retracement, mungkin lah kita lihat area retracement yang paling oke untuk di BBRI. Kalau saya lihat sih di area ini kita punya gap ya, teman-teman bisa lihat kita ada gap ya, ini bisa jadikan area target sekitar 4.500 sampai 4.550. Saya ingin coba lihat di sana apakah ada rejection. Kalau ada rejection, mungkin saya akan coba mempertimbangkan untuk memwatchlist saham BBRI dalam beberapa minggu ke depan, untuk beberapa minggu. Jadi dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan mungkin saya akan watchlist selama beruntun setiap hari untuk BBRI-nya. Mungkin nanti kita akan update di live streaming ya kalau teman-teman mau untuk live streaming saham.
Mungkin nanti kita akan jadwalkan dalam beberapa hari ke depan, seperti itu. Itu untuk BBRI ya, yang bisa saya lihat. Secara inflow kita memang sudah ada tanda-tanda perlambatan untuk outflow, tapi untuk inflow-nya juga masih belum terlalu yang gimana-gimana juga. Jadi kita masih harus tunggu untuk kekuatan seller yang terakhir itu seperti apa. Itu sih dari BBRI. Lalu next dari Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri saya juga melihat ini kita sudah ada potensi untuk drop dulu ke area 50 ya, which is ini saya hapus dulu ya. Area supply kita sudah hit. Saya akan tambahkan satu area trendline lagi di atas ini. Kalau Bank Mandiri ingin melanjutkan kenaikannya, mungkin saya mau tunggu dia di area support yang ini. Sekitar 6150 sampai 6100. Jadi ada range sekitar 200 poin ke bawah lagi. Saya berharap dia bisa terpantul di area sana kurang lebih. Secara inflow, memang saya melihat ini lebih bagus daripada BBRI. Kita sudah ada inflow yang sangat masif ya di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri saya mau coba lihat di sini, saya akan munculkan indikator foreign flow underlay. Untuk inflow kita di Bank Mandiri, overall kita masih tertahan di area support. Jadi secara tren juga masih uptrend ya, beda dengan BBRI yang secara inflow kita sudah mulai downtrend. Tapi teman-teman perlu perhatikan kita ada area resisten di sini ya. Jadi ini berpotensi untuk mereject harga ke bawah dulu. Di sini, ini ada potensi kita akan tereject dulu, mungkin sedikit untuk outflow, baru kita nanti bisa push lagi ke atas. Jadi ini juga secara inflow-nya juga sejalan dengan teknikalnya. Teknikalnya juga ada potensi koreksi dulu sedikit ke 6150 sampai 6100. Jadi teman-teman bisa pantau di area sana. Untuk area sekarang sih sudah di resisten, jadi kurang begitu menarik. Itu aja untuk Bank Mandiri. Yang bagus dari Bank Mandiri ini saya sukanya dia sudah breakout dari area trendline. Jadi ini ada trendline yang lumayan oke ya, lumayan bisa menahan Bank Mandiri untuk turun lebih dalam, tapi ternyata dia sudah di breakout for some reason. Jadi tinggal kita lihat untuk retracement-nya untuk bisa menikmati kenaikan ke harga yang lebih tinggi. Itu untuk Bank Mandiri. Dari segi weekly close-nya, saya begitu melihat dari Bank Mandiri untuk price action-nya sih saya lumayan tertarik ya, karena memang kita sudah valid swing low dengan membentuk hammer dari tanggal 27 Mei dan dia retest dengan proper. Setelah itu dia kembali breakout ke atas. Saya cuma tinggal tunggu retracement-nya sedikit lagi ya untuk retest ke bawah. Setelah itu saya mungkin akan mempertimbangkan untuk memwatchlist saham ini dalam beberapa bulan ke depan juga, sama dengan BBRI. Itu dari Bank Mandiri. Yang terakhir kita akan coba bahas dari Telkom ya. Untuk Telkom dari weekly time frame-nya saya juga masih melihat ada potensial kita untuk drop dulu ke bawah ya. Untuk retracement dulu karena Telkom ini masih punya target ya, dia harus menutup area gap dulu di atas ini. Ini ada area gap di weekly, di daily lebih kelihatan ya. Nah ini ada gap yang perlu ditutup untuk Telkom. Jadi dia pasti akan menutup ke sana dalam jangka waktu dekat atau medium ya. Ini juga ada gap juga, pasti ditutup juga dalam medium atau jangka waktu dekat. Tapi kan yang pertanyaannya kapan gitu ya, atau kita bisa buy di area mana. Dan Telkom ini sudah reject dari area supply, sehingga saya masih melihat Telkom masih punya peluang atau potensi penurunan. At least kita melihat di area support terakhir di sini, ini bisa menjadi area tahanan untuk Telkom. Areanya sekitar 3000 sampai 2900 itu bisa teman-teman jadikan sebagai target koreksi dari Telkom. Setelah itu ya teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk mungkin kejar target 3400 dulu, target yang pertama. Seperti itu. Jadi untuk Telkom masih punya range area yang cukup lebar ya. Kita sudah sampai area supply sehingga saya masih melihat Telkom punya potensi untuk drop dulu ke area 2950 sampai 2900. Setelah itu dia akan kembali bounce back ke area 3400 untuk menutup gap pertama yang sangat besar di atas ini. Itu yang pertama. Tapi untuk gap kedua yang ada di sekitar 3650 sampai 37 sih saya nggak tahu kapan dia bisa menutup ya. Tapi at least gap yang pertama ini pasti akan ditutup, tapi kita nggak tahu kapan. Seperti itu. Jadi sudah 3 saham yang kita watchlist ya. Untuk weekly time frame saya nggak terlalu lihat yang gimana-gimana. Untuk Telkom masih biasa saja untuk price action-nya. Weekly-nya saya cuma melihat ada gap di sini. Jadi ya itu yang bisa teman-teman coba pantau ya. Untuk area-area penting dari saham Telkom seperti itu.
Lalu yang terakhir saya ingin coba bahas sama teman-teman ya. Di sini kita punya ada yang request untuk analisa. Saya coba koreksi ya di Discord ya. Teman-teman yang join di Discord bisa coba kirim ya untuk analisanya teman-teman. Supaya kita bisa koreksi sama-sama ya teman-teman, atau bisa berprogres juga di sini di Discord. Jadi teman-teman bisa coba kirimkan analisanya teman-teman. Saya pasti akan koreksi setiap saya membuat video gitu. Kita lihat ini dari kripto ya, ada Celestia. Lalu kita lihat ini juga ada area support yang lumayan penting di sini. Di sini juga ada area order block ya. Sehingga dia ada potensi untuk drop dulu, mungkin ke area sini, ke area support become resist RBS-nya ya, atau support yang sudah di break menjadi resisten, yang sudah di break menjadi area support, dia bounce back sebelum dia lanjut naik ke atas. Itu yang bisa saya lihat untuk Celestia seperti itu. Jadi mudahnya ini menjadi area support, ini menjadi area supply ya. Dia akan bounce back sedikit sebelum dia naik lagi ke atas gitu. Area buy-nya ketika dia koreksi aja ke bawah seperti itu ya. Untuk Celestia simple. Ini juga sudah breakout dari area trendline, jadi lumayan bagus untuk di watchlist. Itu untuk Celestia. Saya itu ambil long sih ya kalau dari saya untuk insight-nya. Lalu untuk WLD ya, cryptocurrency juga, dia baru breakdown dari area bearish flag ya. Di sini ini ada area demand, tapi demand-nya di mana ya? Saya nggak bisa lihat di area yang bagian kirinya. Kalau memang ini beneran demand ya teman-teman, untuk bro Keylor ya di sini bisa tunggu dulu untuk dia untuk membentuk double bottom dulu baru bisa buy. At least dia break dan retest untuk melihat untuk sellernya di bawah ini sudah habis gitu loh. Nanti teman-teman bisa lihat kalau dia sudah membentuk valid, ya valid swing bisa entry gitu. Jangan langsung tiba-tiba entry di area supportnya, gini kurang begitu bagus menurut saya. Better tunggu double bottom baru entry. Entry di sini, stop loss-nya agak di bawah, taking profit-nya jangan terlalu tinggi ya, di swing terakhir atau di area supply terakhirnya. Kurang lebih di sini. Untuk taking profit-nya di sini. Ini harusnya bisa dapat risk to reward 1/2. 1/2 itu harusnya bisa dapat. Seperti itu. Ya, jadi untuk WLD sudah saya bahas juga. Buat yang lain bisa kirimkan ya untuk analisanya biar saya bisa koreksi juga. Itu aja ya untuk analisa dari teman-teman. Semoga bisa membantu. Untuk sahamnya juga saya sudah bahas. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Nanti kita mungkin akan buat video beberapa hari ke depan ya. Kalau teman-teman ada ide untuk membahas saham-saham yang lain, bisa coba tuliskan di komentar ya. Seperti itu. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.